Anda kembali di Kompas Petang bersama saya Rahmat Ibrahim. Saudara, pelatih Timnas Indonesia Sintayong hadir langsung memantau laga Liga 1 2024-2025. STY menonton langsung laga Bali United lawan Persebaya Surabaya bersama asistennya Yu Jae-hoon. Unggahan akun Instagram Bali United FC, Sintayong duduk di tribun VVIP Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Dalam laga itu, Bali United berhasil mengalahkan Persebaya 2-0 lewat gol Privat Barga dan di menit ke-63 dan Irfan Jaya pada 3 menit selanjutnya. Bali United juga menuliskan Enjoy Dipta Coach Sintayong. Sintayong optimistis anak asuhnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meski sebelumnya tim Merah Putih gagal di Piala AFF. STY juga bangga melihat penampilan dan kerja keras pemain muda Timnas Indonesia di Piala AFF. Sebab dengan usia rata-rata 20 tahun, skuad Garuda bisa memberi perlawanan sengit. Selanjutnya, STY bakal fokus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Stadion GBK pada 25 Maret 2025. Dalam unggahan di Instagramnya, pelatih asal Korea Selatan itu berjanji bekerja maksimal mungkin agar timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Sintayong menuliskan, kini kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim senior kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan, kata Sintayong. Bagaimana strategi yang harus disusun pelatih Sintayong untuk meloloskan timnas ke Piala Dunia 2026? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Bang Ibrahim. Bungkus, ada jeda waktu sekitar 3 bulan sebelum nanti lawan Australia di bulan Maret. Apa fokus yang harus segera dibenahi oleh STY untuk timnas? Iya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Coach STY sudah benar ya. Dia melakukan kunjungan ke beberapa venue yang di mana di tempat itu digelar pertandingan Liga 1 supaya dia bisa melihat langsung perkembangan pemain-pemain yang selama ini sudah ada di tim nasional, sambil juga melihat kemungkinan mendapatkan amunisi baru untuk memperkuat tim di lanjutan kualifikasi bulan Maret nanti. Jadi ketimbang mengurusi hal-hal yang sifatnya non teknis, saya pikir Sintayong sudah benar dengan melakukan kunjungan langsung ke beberapa venue fokus untuk persiapan menuju Piala Dunia. Jadi jika melihat langsung kemarin di Liga 1, artinya masih banyak kemungkinan nih ada bongkar pasang pemain baik itu yang bermain di Liga Domestik ataupun juga pemain abroad. Sebetulnya kalau tim nasional itu memang seperti itu, tidak ada pemain yang benar-benar dipastikan akan menjadi pemain di tim nasional. Selalu akan ada yang namanya proses keluar masuk, pemain keluar. Karena kan setiap pertandingan nanti akan ada pendaftaran ulang, pemain didaftarkan kembali. Dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam situasi saat ini ya memperbanyak pengamatan, memperbanyak monitoring langsung untuk melihat perkembangan pemain. Jadi memang setiap tim pasti punya kerangka ya. Sintayong saya kira juga sudah punya kerangka tim. Bayangan tentang tim utamanya itu sudah ada. Tapi kan tidak cukup sebuah tim hanya memiliki kerangka 11 pemain bagus atau 18 pemain bagus. Harus punya pemain-pemain alternatif di luar itu yang bisa menambah kekuatan tim. Dalam beberapa bulan terakhir kan kita sudah melihat masuknya Malik Rizaldi sebagai bagian dari proses pengamatan terhadap perkembangan dia di akhir musim lalu yang sangat signifikan, dan sekarang Malik Rizaldi sudah menjadi bagian dari tim nasional senior yang bisa dibilang sudah cukup aman posisinya. Nah, mungkin masih ada Malik Rizaldi yang lain yang juga bisa didapat oleh Sintayong dengan memperbanyak melihat langsung jalannya kompetisi. Oke, kalau misalkan Anda melihat di sepanjang kemarin di babak ketiga kualifikasi kita, lini mana sih yang disorot tentunya dan ini patut ada perubahan nih, harus segera diperbaiki, Bungkus? Ya, kita sudah membahasnya berkali-kali bahwa problem kita adalah kita tidak punya pemain nomor 9 ya, striker yang betul-betul haus gol, yang bisa membuat tim ini memiliki produktivitas tinggi. Kita punya banyak pemain bagus di lini pertahanan, di posisi gelandang pun punya beberapa pemain yang cukup bisa diandalkan. Tapi di posisi nomor 9 atau striker, kita belum punya yang betul-betul bisa diandalkan. Ada pemain muda seperti Rafael Strike, Hoki Caraka, atau Ramadan Sananta, tapi pemain ini untuk tim nasional senior tampaknya
nampaknya belum betul-betul bisa meyakinkan pelatih. Bahkan saya pikir publik Indonesia juga sama dengan pemikiran Sintayong ya, belum terlalu yakin kita dengan kemampuan pemain yang ada, sehingga memang posisi nomor 9 itu masih butuh pembenahan, masih butuh tambahan pemain yang lebih berkualitas, dan tentu saja tidak cuma berkualitas tapi juga teruji kemampuannya atau dalam tanda petik berpengalaman. Oke, apakah ini kemarin melihat langsung laga Persebaya untuk melihat bagaimana performa Malik Rizaldi, apakah bisa sesuai dengan skema target man nomor 9 yang diinginkan oleh STY seperti itu, Bungkus, untuk memastikannya? Kalau Malik Rizaldi jelas bukan pemain nomor 9 ya. Dia bisa bermain memang sebagai striker tapi bukan sebagai striker murni. Jadi dia bisa menjadi alternatif ketika tim membutuhkan pemain yang bisa mendobrak dari sayap dan bisa ikut masuk ke dalam kotak penalti. Malik Rizaldi saya pikir sudah jelas menjadi bagian dari pilihan itu. Tapi kan ketika Sintayong menonton pertandingan Bali lawan Persebaya, kan bukan cuma Malik Rizaldi yang ditonton. Dia juga bisa melihat perkembangan pemain-pemain yang dulu pernah ada di tim nasional seperti Irfan Jaya, Ricky Fajrin, di Persebaya juga ada Tony Firmansyah. Ini pemain-pemain yang saya pikir juga mendapatkan perhatian dari Sintayong di laga tersebut, dan juga tidak mustahil pemain yang lain. Jadi kalau seorang pelatih tim nasional datang ke sebuah pertandingan di level klub, itu bukan untuk sekedar melihat pemain yang sudah dia tahu, tapi juga untuk melihat pemain yang mungkin dia belum tahu, dan dari pertandingan itu dia akhirnya tahu kemampuan pemain tersebut. Oke, kalau begitu nomor 9 nanti apakah termasuk ini yang akan diusahakan oleh Romeni? Ya, itu yang sedang dilakukan saya pikir oleh PSSI, dan prosesnya kan sedang berjalan. Kita tahu bahwa striker nomor 9 yang ada saat ini, Sananta, sedang agak menurun performanya. Hoki Caraka memang masih sangat muda usianya. Rafa Struijk juga bukan tipikal nomor 9 murni. Sehingga memang kebutuhan akan seorang striker murni itu memang sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Dan tampaknya juga itu disadari saya pikir tidak hanya oleh Sintayong tapi oleh jajaran manajemen tim nasional maupun PSSI. Terbukti dari upaya kerja keras untuk memfinalisasi prosesnya oleh Romeni. Oke, tapi kalau untuk saat ini skuad Garuda saat ini memang starting 11 tentunya akan didominasi pemain abroad ya, Bungkus? Iya, saya pikir kalau kita lihat realitasnya dari pertandingan kualifikasi yang sudah kita jalani ya, pertandingan-pertandingan sebelumnya lawan Arab Saudi, lawan Australia, memang sebagian besar pemain yang bermain sebagai starter adalah pemain yang biasa bermain di luar. Tapi pemain-pemain lokal pun sebenarnya selama ini cukup banyak mendapat kesempatan. Seperti Sayuri bersaudara itu juga sering mendapat kesempatan. Malik Rizaldi juga sering mendapat kesempatan. Sekarang memang bukan soal pemain itu berasal dari mana atau main di mana, tapi bagaimana kinerjanya, performanya. Itu saya pikir yang menjadi salah satu alasan mengapa seorang pemain dipilih sebagai starter dan mengapa pemain yang lain ada di bangku cadangan. Oke, Bungkus, kemarin Bahrain nih mengejutkan di Teluk kompetisi regional mereka tentu mengalahkan Arab Saudi. Ini bisa jadi kalkulasi penghitungan bagi STY nanti ketika menjamu Bahrain di Jakarta. Betul, memang setiap tim kan pasti akan berusaha memperbaiki diri ya, memperbaiki performa. Bahrain bisa melakukan itu dengan sangat baik di Piala Teluk, meskipun di pertandingan terakhir mereka kalah dari Yaman, tapi memang ada perbaikan yang signifikan dari segi konsistensi permainan mereka, dan itu tentu saja harus menjadi catatan atau perhatian bagi pelatih. Kita juga tahu bahwa Australia di 3 laga terakhir juga tidak pernah menang ya, hanya imbang. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menganggap enteng Australia, apalagi Australia main di kandang sendiri ya. Jadi memang pelatih harus selalu update dengan perkembangan calon lawan, di samping update dengan perkembangan pemain yang ada di skuad tim nasional selama ini. Jadi tugasnya memang banyak, tidak hanya memperhatikan materi pemain yang akan direkrut, yang sudah ada di dalam tim, tapi juga mengikuti perkembangan calon lawan. Dan sekarang saya pikir tim analis Sintayong juga sudah tahu bahwa Bahrain sedang meningkat performanya. Australia tim yang memang meskipun tidak pernah menang dalam 3 laga terakhir, tapi mereka di kandang bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Itu dia, masih ada waktu 3 bulan bagi Coach STY dan juga tim pelatih bagaimana mematangkan strategi, kembali melihat talenta-talenta brilian dari Timnas Indonesia. Terima kasih Bungkus untuk waktunya di program Kompas Petang sore hari ini.